Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mengucap syukur pagi hari ini saudara kalau kita semua masih bisa dalam keadaan yang baik, masih bisa memuji dan sembah Tuhan. Bahkan pagi hari ini pada saat kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita akan terima kuasa yang terlebih besar daripada Tuhan untuk kehidupan kita. Saudara, saya undang kita semua satukan hati, biar hari ini persembahan yang terbaik boleh kita berikan untuk Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari-hari yang boleh kami lalui Tuhan Yesus, baik adanya bagi setiap kami, bahkan yang kurang baik pun Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan, sebab bahwasannya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan yang selalu hadir, Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang selalu menjaga setiap kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau berikan yang terbaik, hormat kemuliaan Tuhan Yesus hanya untuk-Mu, Raja di atas segalanya ya Tuhan. Tuhan, kami minta biar di rumah jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau melawat, memberkati, mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini Tuhan Yesus ibadah kami dipenuhi Tuhan Yesus dengan sorak-sorai yang luar biasa, dengan pujian dan kemuliaan yang luar biasa hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan Yesus pagi hari ini untuk masuk Tuhan Yesus dalam altar-Mu yang kudus, untuk menikmati Engkau, untuk menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita saudara, supaya pagi hari ini ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang boleh kita terima. Ku tak sungkur dan berseru
kami mengucap syukur ya Bapa. Biar pagi hari ini Tuhan Yesus yang sudah kami lakukan Tuhan Yesus boleh benar-benar menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, dan surga-Mu boleh bersuka cita Tuhan atas setiap pujian dan sembah umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan Yesus pagi hari ini untuk terima berkat yang lebih lagi Tuhan lewat firman-Mu. Bersabdalah Tuhan Yesus, katakan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita terima taburan firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus. Selamat pagi, mari kita persiapkan hati kita, pikiran, dan Alkitab kita untuk kita menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita butuh firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, saya mau mengajak saudara-saudara untuk kita bersatu hati, kita berdoa, minta kepada Tuhan untuk pengurapan Tuhan, supaya setiap kita diurapi oleh Tuhan, dibukakan pengertian ilahi, supaya setiap firman Tuhan yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa pagi hari ini, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mempersiapkan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang membukakan pengertian-pengertian ilahi. Biarlah Roh Kudus yang menuntun langkah kami. Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan mengizinkan kami untuk duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan pagi hari ini. Urapi hamba-Mu ya Tuhan Yesus, urapi saudara-saudara kami yang ada di rumah, supaya mereka boleh menerima firman Tuhan dengan penuh pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini khotbah saya bertema kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara yang berbahagia di rumah, hari-hari ini kita semua menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menentu. Oleh karena itu, kita butuh firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi hidup kita. Saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk kita membuka Alkitab, membaca Alkitab dari kitab Yosua pasal yang pertama. Kitab Yosua pasal yang pertama. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, kalau kita membaca ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, hambamu Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Tuhan telah berfirman kepada Yosua untuk bersiap-siap. Untuk apa? Bersiap-siap untuk memasuki tanah Kanaan. Tanah yang Tuhan Yesus sudah janjikan kepada orang-orang Israel. Bahkan tanah yang sudah dijanjikan kepada Musa. Oleh karena itu, Tuhan berkata kepada Yosua, bersiap-siaplah. Ya. Firman Tuhan ini berarti bahwa Yosua itu harus segera, ya, bersiap-siap mempersiapkan seluruh bangsa Israel untuk
menyeberangi Sungai Yordan. Di dalam mempersiapkan segala sesuatunya, tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan oleh Yosua. Dia harus mempersiapkan seluruh tentara Israel, dia harus mempersiapkan seluruh rakyat Israel, dia harus mempersiapkan ternaknya yang harus dibawa, seluruh peralatan yang harus dibawa dengan jumlah orang yang begitu besar. Dan dia harus menjadi pemimpin yang bijaksana untuk membawa orang Israel ini menyeberangi Sungai Yordan. Saudara, tidak mudah untuk membawa orang Israel memasuki tanah Kanaan. Tapi saya percaya bahwa ini adalah perintah Tuhan. Dan ini adalah perintah yang datang dari Tuhan. Dan Yosua meresponi perintah Tuhan ini. Dan dia harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum dia menyeberangi Sungai Yordan. Kalau kita bicara Sungai Yordan, ini adalah tantangan pertama yang harus dihadapi oleh Yosua. Dia harus menyeberangi Sungai Yordan. Tetapi sebelum dia menyeberangi Sungai Yordan, dia juga harus peka mendengar suara Tuhan. Dia harus peka mendengar tuntunan daripada Tuhan. Apa yang harus dia lakukan? Persiapan seperti apa? Kemana dia harus pergi? Dan di mana dia harus berhenti? Oleh karena itu, kalau saudara baca di dalam kitab Yosua pasal yang ketiga, saudara akan melihat bahwa tuntunan Tuhan itu bagi Yosua itu begitu jelas. Dia harus berhenti tepat di tepi Sungai Yordan. Sebelum dia menyeberangi Sungai Yordan, dia harus berhenti di tepi Sungai Yordan. Dia harus berkemah di situ selama 3 hari sebelum dia menyeberang Sungai Yordan. Dan Tuhan terus berbicara kepada Yosua. Karena di dalam perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan ini, ada tabut perjanjian Allah bersama dengan mereka. Oleh karena itu, tabut perjanjian ini harus diangkat oleh para imam. Dan mereka harus mengikuti. Dan tabut perjanjian ini harus berjalan di depan mereka. Dan pada waktunya, mereka menyeberang Sungai Yordan, tabut perjanjian itu berjalan di depan mereka. Sehingga orang Israel ini bisa berjalan di tanah yang kering. Karena apa? Karena tabut perjanjian bersama dengan mereka, bahkan berjalan di depan mereka. Oleh karena itu, sebelum mereka menyeberang Sungai Yordan, Tuhan berkata, kuduskanlah setiap orang yang akan menyeberangi Sungai Yordan. Saudara, kalau kita melihat dari kitab Yosua pasal yang kedua, Sungai Yordan ini adalah menjadi tantangan yang pertama yang harus dihadapi oleh Yosua. Tetapi Yosua tidak takut, saudara, karena dia berjalan bersama tuntunan Tuhan. Dia berjalan bersama Allah. Oleh karena itu, dia terus berjalan dan dia tidak pernah berhenti, terus berjalan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, karena apa? Tuhan sudah menjanjikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Oleh karena itu, Yosua, orang yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, berpegang kepada janji Tuhan. Oleh karena itu, dia melangkah dengan iman. Dia membawa bangsa Israel ini untuk menyeberangi Sungai Yordan. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan oleh berbagai macam persoalan. Bangun pagi, saudara sudah diperhadapkan oleh berbagai persoalan di dalam hidup saudara. Khususnya hari-hari ini, ya, dengan keadaan yang terus berganti-ganti, saudara. Tidak ada kepastian. Tetapi di dalam Yesus selalu ada kepastian. Di dalam firman Tuhan ada kepastian. Oleh karena itu, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Pada waktu kita bangun pagi, kita harus mencari wajah Tuhan. Kita harus mencari kehendak Tuhan. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan pagi hari ini? Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saya? Oleh karena itu, jangan begitu bangun pagi kita sudah melakukan hal-hal yang di luar daripada kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan,
Di dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ini adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua. Tanah yang diinjak oleh telapak kaki Yosua itu akan menjadi milik Yosua dan bangsa Israel. Ini satu janji yang sudah begitu nyata bagi Yosua. Ya. Oleh karena itu, Yosua mengklaim janji Tuhan ini dan dia terus berjalan bersama bangsa Israel. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan Yosua tentunya dia menghadapi begitu banyak persoalan, ya. Persoalan di dalam bangsa Israel sendiri dan persoalan eksternal, apa yang akan dihadapi setiap dia berjalan memasuki tanah Kanaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena itu Tuhan mengerti apa yang akan dihadapi dan dialami oleh Yosua. Kalau saudara melihat firman Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua, tetapi ada juga nasihat-nasihat dan perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Tuhan berjanji bahwa di dalam ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan menyertai Musa. Tuhan akan menyertai Yosua, saudara, beserta bangsa Israel. Ini adalah suatu janji yang diucapkan sendiri oleh Tuhan. Bahwa dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Selama Yosua masih hidup, tidak ada satu orang pun yang dapat bertahan melawan Yosua. Ini adalah firman Tuhan. Dan dikatakan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Kalau Tuhan sudah menyertai kehidupan kita, siapakah lawan kita? Itu juga yang dialami oleh Yosua. Pada waktu Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau selama perjalananmu. Yosua percaya bahwa siapakah lawan Yosua pada waktu itu? Tidak ada. Karena Tuhan yang besar yang menyertai langkah Yosua. Dikatakan, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan Yosua berjalan sendiri tanpa penyertaan Tuhan, dan sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan Yosua tanpa penyertaan Tuhan. Saudara, itu juga yang harus kita alami di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus disertai oleh Tuhan kita. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Oleh karena itu, kita harus berusaha terus mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya penyertaan Tuhan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa Yosua tidak hanya dijanjikan oleh Tuhan, tetapi dia juga ada perintah yang harus dia lakukan. Saudara, apa saja perintah yang Tuhan sampaikan kepada Yosua? Kita bisa melihat firman Tuhan dari ayat yang ke-6. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat ke-6 ini dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua harus menguatkan hatinya dan meneguhkan hatinya. Karena ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada Yosua. Tidak hanya sekali, saudara.
Tuhan memberi perintah seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6a, itu sebanyak 4 kali. Di ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, lalu dilanjutkan lagi di dalam ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan yang terakhir di dalam ayat yang ke-18, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau 4 kali Tuhan menyatakan atau memerintahkan kuatkan dan teguhkanlah hatimu kepada Yosua, berarti ini adalah sesuatu yang penting untuk diingat-ingat oleh Yosua, bahkan harus dipegang di dalam hidup Yosua, bahwa ini adalah perintah yang penting. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Kalau Tuhan bilang, teguhkanlah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu berarti kita juga harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Pada waktu kita bisa menjaga hati kita, supaya hati kita tetap kuat dan teguh menghadapi setiap persoalan di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi saksi Tuhan yang hidup. Saudara, bagaimana caranya kita bisa menjaga hati kita supaya tetap kuat dan teguh di dalam menghadapi setiap persoalan di dalam hidup kita? Yaitu yang pertama, dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab pada waktu saudara merenungkan firman Tuhan itu menguasai pikiran saudara, firman Tuhan itu menguasai hati saudara, maka saudara akan bertindak dengan hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, maka penyertaan Tuhan akan nyata di dalam hidup saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, saya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang kita butuhkan hari-hari ini. Supaya hidup kita tidak terombang-ambing oleh situasi dan kondisi yang hari-hari ini terjadi di dunia ini. Saudara perlu dikuatkan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, saya menganjurkan kepada kita semua, saudara-saudara yang ada di rumah, untuk senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam segala kebenaran. Kalau saudara menginginkan untuk mengetahui apa kebenaran firman Tuhan, saudara harus membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran yang akan memerdekakan saudara dan saya dari segala tipu muslihat iblis yang hari-hari ini mungkin bisa menggunakan kabar hoax, ya, kabar yang simpang siur, yang membuat hati kita menjadi galau, membuat hati kita tidak terpaut lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang pertama, kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, saudara harus banyak berdoa hari-hari ini, mencari wajah Tuhan pada waktu saudara bangun pagi hari, mencari kehendak Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan,
Lebih sering lagi kita bergaul intim dengan Tuhan. Supaya melalui pergaulan kita yang intim dengan Tuhan, kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kalau saudara sering bergaul dengan Tuhan, maka saudara akan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan hari-hari ini. Supaya kita berdoa dan berjaga-jaga. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-aum. Dia berkeliling untuk menerkam setiap kita yang tidak siap, yang lengah. Oleh karena itu, kita harus berdoa, berjaga-jaga. Ya. Naikkan permohonan kita dengan penuh pengucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, pada waktu saudara berdoa, saya percaya Tuhan akan berbicara kepada saudara. Jadi kalau kita berdoa, jangan kita berdoa satu arah, saudara. Kita harus membiasakan diri kita berdoa dua arah. Kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, dan kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Pada waktu saudara mendengar perkataan Tuhan, hati saudara menjadi sejuk. Hati saudara menjadi damai. Ya. Karena ada assurance daripada Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya percaya bahwa pada waktu Yosua diperintahkan untuk menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan, tentunya ada rasa takut di dalam hati Yosua. Seperti apa yang saya sudah katakan, bahwa dia akan menghadapi masalah intern, yaitu masalah dengan bangsa Israel sendiri. Karena kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara akan mengerti bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang suka memberontak, saudara. Bangsa yang suka menyembah ilah lain. Bangsa yang tegar tengkuk, susah diatur. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, ya, Yosua harus berhati-hati. Oleh karena itu, ada rasa takut di dalam hatinya. Dan tidak itu saja, saudara. Dia akan menghadapi musuh-musuh yang harus dia hadapi di tanah Kanaan, yaitu bangsa Yebus, bangsa Feris, ya, bangsa Het, ya, bangsa Amori. Ya, ada 7 bangsa yang dia akan hadapi. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai langkah Yosua. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan, lepas kemenangan kepada Yosua. Oleh karena itu, Yosua adalah salah satu daripada 12 pengintai yang dikirim oleh Musa sebelum Musa mati. Dan pada waktu ke-12 pengintai ini kembali dan melaporkan kepada Musa, hanya Yosua dan Kaleb yang memberikan laporan yang benar. Karena dia melihat bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tanah yang begitu subur. Ya. Walaupun secara manusia dia melihat kubu-kubunya begitu besar. Ya. Banyak orang-orangnya yang begitu kuat. Tetapi dia mengingat akan janji Tuhan bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang sudah dijanjikan untuk diberikan kepada Musa dan bangsa Israel. Oleh karena itu, dia berpegang kepada janji Tuhan. Tidak seperti orang Israel, tidak seperti 10 pengintai yang lain. Apa yang dikatakan oleh 10 pengintai yang lain? Kita bisa lihat dari kitab Bilangan, pasal yang ke-13, ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Bahkan di dalam ayat ke-33 dikatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka tidak melihat Tuhan Allah yang besar yang menyertai mereka, tetapi mereka melihat diri mereka diperbandingkan dengan orang-orang yang ada di tanah Kanaan, orang-orang yang lebih besar. Mereka lupa bahwa penyertaan Tuhan
Tuhan yang besar yang akan menyertai langkah mereka. Oleh karena itu, Yosua mempunyai rasa takut. Oleh karena apa yang sudah pernah dia alami pada waktu mereka diutus sebagai 12 pengintai ke tanah Kanaan oleh Musa. Tetapi semuanya itu tidak menjadi halangan bagi Yosua selama Tuhan menyertai langkah Yosua. Ya, karena penyertaan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan Yosua. Kalau saudara melihat Tuhan menggenapi semua janji-janjinya di dalam kehidupan Yosua. Ya. Jericho bisa dikalahkan, ya. Tembok Jericho bisa dirubuhkan, dan Ai bisa dibinasakan, ya. Sehingga pada akhirnya Yosua dapat mengalahkan begitu banyak daerah di tanah Kanaan, sehingga dia bisa membagikan bagian kepada suku-suku bangsa Israel. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan tanda tanya. Ya. Janganlah kamu kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan bilang, Yosua, kamu nggak usah kecut dan tawar hati, sebab aku menyertai engkau. Ya. Dan kemanapun kau pergi, jadi kemanapun kau pergi, engkau melangkah, aku menyertai engkau selama engkau berpegang kepada perintahku. Ya. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada waktu kita teguh dan setia berpegang kepada firman Tuhan, pasti Tuhan menyertai langkah kita. Saudara, itu yang harus kita lakukan. Karena janji Tuhan itu tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan menjanjikan penyertaannya kepada Yosua untuk memasuki, bahkan menduduki tanah Kanaan, begitu juga di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan hari-hari ini. Tuhan akan menyertai langkah kita, sehingga kita hidupnya berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang pada waktu kita setia dan taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan bilang, Yosua jangan kamu kecut dan tawar hati? Karena pada waktu Yosua kecut dan tawar hati, dia tidak akan fokus dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Dia tidak akan bisa mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dia akan menjadi lemah, letih, ya, dengan persoalan yang dia hadapi dan alami. Dan akhirnya dia akan mengalami putus asa. Oleh karena itu, Tuhan bilang, jangan kecut dan tawar hati. Ya. Karena setiap orang yang kecut dan tawar hati tidak akan fokus di dalam mengerjakan apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjaga hati kita dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita lihat. Oleh karena itu, marilah kita mendengar firman Tuhan, ya, yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Kita bisa mendengar firman Tuhan melalui YouTube, ya. Renungan pagi, saudara bisa mendengar, ya, yang membangkitkan iman saudara. Membaca firman Tuhan yang menguatkan iman saudara, yang meneguhkan iman saudara. Oleh karena itu, jangan kita melihat hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan atau yang tidak berkenan oleh Tuhan. Tapi marilah kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menguatkan setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini menghadapi ketidakpastian di dalam hidup kita. Saudara, saya percaya bahwa kita ini semua harus berhati-hati. Berhati-hati dalam arti kata bahwa kita harus terus mencari wajah Tuhan. Kalau saudara melihat di YouTube, ada renungan pagi, ada gereja-gereja yang juga sharing akan firman Tuhan setiap pagi.
Itu semua bagus, saudara. Itu semua mengasah telinga kita untuk mendengar, peka mendengar suara Tuhan. Ya. Menguatkan hati kita, supaya hati kita ini tidak kecut dan tawar hati oleh apa yang kita dengar hari-hari ini. Saudara, kita harus senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Baik atau tidak baik keadaan kita. Kita harus memaksakan diri kita dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan. Jangan saudara lupa, jangan kita menjauh daripada pertemuan-pertemuan ibadah kita yang saat ini belum bisa kita lakukan secara offline, tetapi secara online, secara pribadi, secara keluarga, dengan membangun mesbah keluarga. Itu berarti kita sedang beribadah kepada Tuhan kita yang hidup. Oleh karena itu, mari kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan senantiasa, setiap hari, ya, supaya kita bisa membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, bercerita dengan Tuhan, ya, curhat dengan Tuhan, dan kita bisa juga mendengarkan apa tuntunan Tuhan bagi kita semua. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita harus mencari kehendak Tuhan setiap pagi. Dengan jalan apa? Berdoa, membaca firman Tuhan. Ya. Saudara, pada waktu saudara mungkin sedang letih menghadapi kondisi daripada dunia yang hari-hari ini tidak menentu ini, jangan kita lupa bahwa kita punya begitu banyak saudara-saudara seiman yang kita bisa sharing satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kita harus menghadapi setiap persoalan di dalam hidup kita bersama Tuhan Yesus kita. Kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, saudara. Tidak ada satu persoalan pun yang terlalu besar untuk Tuhan selesaikan di dalam hidup kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menghadapi setiap persoalan bersama dengan Tuhan Yesus, dengan pertolongan Roh Kudus, karena Roh Kudus dialah penghibur kita. Dia yang diutus oleh Bapa untuk tinggal di dalam hidup kita, untuk memberitahu akan hal-hal yang akan terjadi ke depan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan kita khawatir. Jangan kita menjadi takut apa yang akan kita hadapi besok. Marilah kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada hari ini. Ya. Hari esok ada kesusahan yang lain. Tapi pada hari esok pun Tuhan akan menyertai langkah kita. Tuhan akan memperlengkapi hidup kita. Karena kita adalah biji matanya Tuhan. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur setiap saat. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih-Nya yang tidak pernah berubah di dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Saya mau mengundang saudara-saudara yang mungkin belum pernah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara yang belum, buka hati saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara akan mendapatkan kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Tidak akan binasa, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah memalingkan wajahnya pada waktu kita berseru-seru kepada Dia. Karena Dia itu rindu untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan kita takut menghadapi persoalan di dalam hidup kita. Bersama Yesus kita pasti menang. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Saudara yang berbahagia di dalam Tuhan. Saya katakan di dalam
ayat yang ke-18, firman Tuhan di kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-18, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini ayat terakhir dari pasal yang pertama. Tuhan masih mengingatkan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu juga yang Tuhan ingatkan kepada kita semua, saudara-saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada, bahwa Tuhan mengingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, supaya kita tetap berjalan di dalam kebenaran. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah tabur pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini bertumbuh, berakar dan berbuah, dan menghasilkan buah yang manis di dalam kehidupan kami, dan terus berbuah lebat Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Situasi dan kondisi seburuk apapun, kami mau memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami mempunyai Tuhan yang hidup. Kami mempunyai Tuhan yang menyertai setiap langkah anak-anaknya yang disertainya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga yang memberkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang memerlukan berkat Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pekerjaan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Biar Tuhan juga yang menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa saat ini biar Tuhan yang menjamah setiap anak-anak-Mu yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan juga yang memberikan kelegaan bagi mereka yang berbeban berat dan letih lesu. Karena Engkau yang akan memberikan kelegaan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau simpan di dalam hati kami. Dan kami mau mengucap syukur atas-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Kau sangat baik bagi kami. Mari saudara-saudara yang di rumah, angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus yang akan menyertai setiap langkah hidup saudara mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati katakan amin. Stay home, terus baca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.